Bismillahirrahmanirrahim. Saya Deca Monalita dari Indramayu sebagai moderator. Saya Gita Mariam dari Jakarta. Saya Awianita dari Indramayu. Kami sebagai pemateri. Sebelum kita jelasin materinya, kita mau cek semangat dulu ya. Lanjut ke penjelasan ya. Kita di sini mau menjelaskan bab tentang syarat-syarat sholat. Mbak, syarat-syarat sholat itu ada berapa sih? Syarat-syarat sholat itu ada 5 ya teman-teman. Yang pertama, sucinya badan dari hadas kecil dan besar. Nah, kalau misalkan kita mau sholat, terus badannya kita kena hadas kecil maupun besar, wajib kita tuh harus bersihin dulu hadasnya. Adapun bagi hukum lain, yaitu tidak menemukan dua alat bersuci yaitu air dan tanah, maka hukum sholatnya sah, namun wajib baginya mengulanginya dan suci dari dari najis yang tidak dimafu pada pakaian, badan dan tempat. Jadi, semisalkan kita tuh mau sholat, terus badan kita tuh kena hadas. Nah, kan disuciin dulu. Nah, alat mensucikan itu ada 2 alat kan? Yang pertama air, yang kedua babu. Air dan debu. Misalkan kita nggak nemuin 2 alat itu, nggak apa-apa, kita sholat kita sah, tapi wajib bagi kita buat ngulangin sholatnya dalam keadaan yang suci. Jadi kita ngulangin sholatnya tuh nanti kalau misalkan kita udah nemuin
yaitu meski yang ditutupi. Nah, di Kitafatul Qorib ini yang dimaksud menutupi aurat yaitu dalam syarah, yaitu meski ditutupi. Aurat dalam sholat, aurat perempuan dalam sholat yaitu dari selain muka dan telapak tangan. Kalau misalkan aurat laki-laki dalam sholat yaitu antara pusar dan lutut. Nah, antara pusar dan lutut. Begitu juga amat. Kalian tahu nggak amat itu apa? Tahu nggak? Amat itu budak perempuan. Jadi amat itu budak perempuan. Kalau auratnya sama dengan laki-laki dalam sholat. Pokoknya. Syarat yang ketiga yaitu berdiam diri di tempat yang suci. Berdiam diri di tempat yang suci, maka tidak sah sholatnya seseorang yang sebagian badan atau pakaiannya terkena najis atau bertemu najis saat kita ruku, sujud ataupun berdiri. Yang keempat, mengetahui waktunya masuknya sholat atau menyangka masuk waktu berdasarkan dengan ijtihad. Maka seandainya ada seseorang yang melakukan sholat namun tanpa semua itu, maka sholatnya tidak sah dan wajib untuk mengulanginya meskipun waktu melakukannya sudah tepat waktunya. Syarat yang terakhir yaitu menghadap kiblat. Disebut kiblat karena sesungguhnya seseorang melakukan sholat menghadap padanya, dan disebut juga dengan Ka'bah karena ketinggiannya menghadap kiblat dengan dada adalah syarat bagi orang yang mampu melaksanakannya. Mbak, boleh gak sih kalau kita sholat tapi meninggalkan kiblat? Boleh. Dalam dua keadaan. Apa aja? Adapun keadaan yang boleh meninggalkan kiblat di waktu sholat, yaitu satu, dalam keadaan yang sangat mengafirkan, contohnya di tengah-tengah pertempuran di waktu sholat. Dua, sholat sunnah di atas kendaraan pada waktu berpergian yang diizinkan menurut syarak, meskipun jaraknya dekat. Untuk mengerjakan sholat sunnah dengan menghadap arah yang menjadi tujuan berpergiannya. Kalau kita perginya naik hewan gimana? Kalau kita, contohnya kuda. Ya, boleh. Bagi orang yang naik kendaraan hewan, maka tidak wajib meletakkan keningnya di atas letaknya hewan yang ditumpangi tersebut, tetapi hendaknya memberi isyarat melalui ruku dan sujudnya, karena sujudnya lebih rendah daripada rukuknya. Kalau kitanya lagi jalan, Boleh juga. Adapun orang yang berjalan kaki, maka wajib baginya menyempurnakan ruku dan sujudnya, dan wajib pula menghadapkan ruku dan sujudnya ke arah kiblat. Tidak boleh berjalan kecuali pada waktu berdiri dan ketika bertahiyat. Maksud yang terakhir itu yang berjalan itu tuh maksudnya musyafir ya Mbak, bukan yang dari sini cuman ke warung depan doang. Itu tuh yang perjalanannya jauh, tapi perjalanannya nggak pakai kendaraan, nggak pakai hewan. Misalkan jalan gitu, nah kita tuh nggak apa-apa, sholatnya nggak menghadap kiblat. Tapi misalkan perjalanan kita tuh cuman dari sini ke depan warung depan, itu tuh nggak boleh. Ya nggak boleh sholat sambil ninggalin kiblat tuh. Ya. Bisa dimengerti nggak? Mau surprise nggak?
Ada yang berani mimpin jargon nggak? Kasih satu. Satu. Mundur dikit. 1, 2. 1, 2, 3. Hafla Tasyakur akhir sana santri angkatan 233. Sekali lagi. Hafla Tasyakur akhir sana santri angkatan 233. Hafla Tasyakur akhir sana santri angkatan 233. Lanjut ke pertanyaan ya, Mbak. Apa itu fakidu Tuhan lain? Apa itu fakidu Tuhan lain? Tuhan lain. Ya, satu. Tadi hitung dulu. 1, 2, 3. Apa itu fakidu Tuhan lain? Fakidu Tuhan lain. Nah. Ayo. Dah. 1, 2, 3. Putih. Bangun. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa dia jawabannya apa? Ada yang tahu lagi gak? Fakidu Tahrain itu tidak menemukan dua alat bersuci, yaitu air dan tanah. Jadi pertanyaan. Pertanyaan
lagi ya, ganti pertanyaan. Misalkan ada yang sholat, udah masuk waktunya, tapi orang itu tuh belum tahu ilmunya. Kayak nggak tahu tuh ini tuh bener enggak. Ragu, iya masih ragu. Nah itu tuh sholatnya sah apa enggak? Satu, turun dulu tangannya. 1, 2, 3. Bisa. Yang kemarin udah maju juga boleh maju. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya sah karena tidak tahu. Jawabannya tidak sah ya, soalnya ganti pertanyaan. Pertanyaannya khusus buat anak kelas 7 ya. Ada berapa syarat sholat dan sebutkan. 1, 2, 3. Kemarin maju belum? Cara sholat Berarti kamu sucinya badan dari hadas kecil dan besar, sucinya tempat, pakaian dan badan, menutupi aurat, masuknya waktu, ngadep kiblat. Sebutkan aurat perempuan dan laki-laki. Saya sholat. Satu, dua, tiga. Perempuan seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Laki-laki antara pusar dan lutut. Sebutkan 5 lurah 5 tahun ke belakang.
Satu, dua, tiga. Mbak Tiara, Mbak Tiara. Selesainya jam 2 kalau nggak jam 11. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung pertamanya Tiara, yang keduanya Mbak Yunita, ketiga Mbak Umi, belum ada, keempat TED, tiga dulu. Tiga Novianti Kartubi, terus yang kelimanya Mbak Husnina Husnulaiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian dari